yang dihadapi oleh baginda Nabi Muhammad SAW di zaman dahulu, yaitu terjadinya krisis daripada akhlak. Mereka antara satu dengan yang lainnya saling memfitnah, mengadu domba, mencari kesalahan di zaman dahulu, sehingga Nabi Muhammad SAW berubah semuanya menjadi baik. Tapi kalau di zaman sekarang ini, tantangan umat Islam apa? Adalah media sosial. Kita tangan umat Islam sekarang. Kenapa? Karena media sosial di zaman sekarang ini, ya, orang mempergunakan, mereka ada ujaran kebencian, mengirimkan berita-berita hoax, berita adu domba, berita saling menghujat antara satu dengan yang lainnya. Kadang ulama difitnah, habaib difitnah, kiai difitnah, yang punya pondok-pondok pesantren pun difitnah. Kenapa? Karena iman seseorang, hilangnya akhlak budi pekerti seseorang, sehingga mereka sudah tidak menghargai. Kata baginda Rasulullah SAW, dan siapa yang beriman kepada Allah dan pada hari akhir, hendaklah ia berkata-kata atau yang baik atau diam. Siapa orang yang beriman kepada Allah dan Rasulnya, hendaklah ia menghargai, menghormati kaumnya. Ya, ini zaman sekarang kebablasan. Kata Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam firman, hai orang-orang yang beriman, jika apabila datang kepada kalian orang fasik yang membawa berita pengebayan, kalian terlebih dahulu periksa apakah ini berita benar atau tidak. Kadang orang di-share di media sosial, belum dia teliti, dia share lagi. Hati-hati, kalau berita itu tidak benar, kita akan mendapatkan dosa jariah. Betul nggak? Karena nggak jelas beritanya, apalagi berita fitnaan, cercaan makian kepada seseorang yang ditujukan kepada ulama-ulama. Na'udzubillahi min. Dulu di zaman baginda Nabi, Allah, ada yang namanya Abu Jahal. Ia menyebarkan berita-berita bohong. Dia berkata, wahai saudara-saudaraku, Nabi Muhammad katanya ia ketemu dengan Tuhannya, padahal kemarin aku lihat ada di pasar. Masa sekarang dia berkata ketemu dengan Tuhannya, Tuhannya di atas langit. Oh, itu Nabi Muhammad membawa berita-berita fitnah, berita yang tidak jelas. Berita ini bersebar sampai terdengar Sayyidina Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu. Sayyidina Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu bertanya kepada Abu Jahal, wahai Abu Jahal, siapa yang membawa berita ini? Itu adalah saudaramu. Siapa? Muhammad. Apa kata Abu Jahal? Lebih daripada itu, aku percaya apa yang dikatakan oleh baginda Nabi Muhammad SAW. Kenapa? Karena Nabi Muhammad orang jujur, orang baik, orang yang bisa dipercaya. Tapi kalau ada orang fasik yang membawa berita yang tidak jelas, orang fasik adalah orang yang melakukan perbuatan dosa maksiat, minuman khamar, main judi, berzina dan lain sebagainya. Jangan langsung kita percaya. Jika apabila engkau menimpa kepada suatu kaum berita, sedangkan berita itu belum jelas, fatusbihu ala ma fa'altum, maka kalian nanti akan menyesal. Ini jauh-jauh sudah Allah peringatkan. Jika apabila ada berita-berita yang tidak baik, mendingan kita jangan ikut-ikutan. Man tasyabbahal qaumi fahuwa minhum. Siapa orang yang menyerupai suatu kaum, maka termasuklah kaum itu. Artinya jika apabila kita mengikuti berita-berita, apalagi berita itu berita fitnah, jangan kita ladeni. Mendingan kita bilangin sama itu orang, jangan kalian membawa berita-berita yang tidak baik, apalagi kepada seorang ulama. Na'udzubillahi min. Mudah-mudahan kita selalu menjaga persatuan, kesatuan dengan akhlak budi pekerti yang baik. Amin ya rabbal. Ini saja karena ada acara lagi, ya saya kejar waktu. Usikum wa nasubillahi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.